hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 dalam pekan biasa, minggu biasa yang kelima. Seperti biasa wujud misa dalam perayaan Ekaristi ini, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and coaching, for her business study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my 4 boys. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Julung, and Sel Ling Julung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerajaan Allah. Untuk Cece Maria Porjani Petrus Ngatiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stephen Lee, Michelle Stefania Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos, Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Eloisia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Hari Senin Ibu Tresia Liubun akan memulai terapi kemoterapi. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan juga untuk Ibu Cameli, Bapak Setiapan Kunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dari keluarga Franciscus di Batumas, mohon kesehatan dan kesembuhan Rosalina Ibu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatima pada saat ini. Untuk kesejahteraan kesehatan Anamuras Franciscus, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agoses, Aloysius. Dan juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Resto dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim. Dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Yunmei di Kucing. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Arman Syujung dan Husen. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok, Ovie Yepita, Jeffrey Liung, Jeviani Lim di Erupas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus Minarni Felicitas, mohon kesehatan Elizabeth Radisia Naura yang sedang sakit. Dan juga untuk Martin Febrian Thomas, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan. Dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk Anti Sylvia diberikan kesehatan di Kucing Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Jacinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu. Dari keluarga Cindy, Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Dan juga untuk Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Dan juga untuk Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, mohon kesehatan dari sakit kanker paru-paru, dipulihkan kesehatannya. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Hari ini kita diajak memperhatikan panggilan dan perutusan dalam kerajaan Allah. Nabi Yesaya dipandang oleh Tuhan dan diutus mewartakan sabda Allah kepada umat Israel. Di dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan nelayan-nelayan sederhana di Danau Genesaret yang sedang bekerja bertemu dengan Yesus. Ia memberi tanda, yaitu penangkapan ikan yang berlimpah, dan mereka meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Sekalipun pandangan dan cita-cita mereka masih harus diperbaiki, sekalipun harus belajar banyak dari kegagalan-kegagalan, namun niat sudah ada, bukan suatu proses penyesuaian teoris atau dialog yang menghasilkan persetujuan, melainkan suatu niat yang nyata di dalam hidup. Malah kita memeriksa batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Bapa, kabar gembira bagi umat manusia, pembawa keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang memilih dan memanggil murid-murid-Mu untuk Kau bimbing dan Kau utus sebagai penerus warta gembira ke seluruh dunia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang berjanji akan selalu mendampingi para murid sampai akhir zaman. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal kuasa, Engkau memanggil kami sekalian dan mau menjiwai kami dengan Roh-Mu, agar mampu memasukkan nama-Mu dalam segala tingkah laku kami. Berkenanlah mendampingi kami, agar kami selalu mendengar suara-Mu dan menemukan jalan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Pada tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menyulang, dan ujubahnya memenuhi bait Allah, bait suci. Para serafim berdiri di atas singgasana, masing-masing bersayap 6. Mereka bersaut-sautan berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, dan diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapa yang akan kuutus, dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka saatku, inilah aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Di hadapan para malaikat aku bermazmur bagimu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku bermazmur bagimu di hadapan para malaikat. Aku bersujud ke arah rumahmu yang kudus. Di hadapan para malaikat aku bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku memuji namamu karena kasih setiamu. Engkau mengagungkan nama dan janjimu melebihi segala sesuatu. Dikala aku berseru, engkau mendengarkan daku. Engkau menambah kekuatan batinku. Di hadapan para malaikat aku bermazmur bagimu ya Tuhan. Semua raja di bumi akan memuji Engkau ya Tuhan. Bila Engkau mendengar sabdamu, mereka akan memuliakan kedaulatan Tuhan.
Betapa agunglah kemuliaan Tuhan. Di hadapan para malaikat aku bermazmur bagimu ya Tuhan. Ulurkanlah tanganmu dan selamatkanlah aku. Belalah aku seumur hidupku. Kasih setiamu ya Tuhan tetap selamanya. Karya tanganmu takkan gagal. Di hadapan para malaikat aku bermazmur bagimu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Mari ikuti aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka lalu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan perjalanan dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami berdoa untuk yang sakit, terutama untuk Rosalina Imbok, dan juga untuk Ibu Tresia Liubun. Engkau jamah dan sembuhkan mereka dan semua orang yang sakit. Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang telah meninggal dunia, supaya mereka memberikan kedamaian, ketenangan, terutama untuk Romo Heru yang telah Engkau panggil dari Keuskupan Semarang. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami, akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini.
Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau selalu menghidupi kami dengan sabda dan roh-Mu. Jadikanlah kami semakin menyerupai Dia yang membebaskan kami, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, serta bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau tidak tampak, namun Engkau dekat sekali dengan kami. Dalam diri Yesus Putra-Mu manusia, berilah kami kepercayaan mantap pada suara panggilan-Mu, agar kami dapat hidup rukun dan damai dengan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Seluruh orang yang kami doakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka selimpah berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.